Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke pelajaran matematika. Kemarin kita sudah merubah pecahan menjadi bentuk desimal dan pecahan menjadi bentuk persen. Sekarang kita akan belajar bagaimana merubah bentuk desimal ke bentuk pecahan dan bentuk persen langsung dua sekaligus. Sekarang diingat-ingat dulu, kalau misalnya ada pecahan seperti ini ibaratnya saja ya, kalau di belakang komanya ada satu angka sama dengan per 10. Kalau di belakang koma ada dua angka sama dengan per 100. Karena ini ibaratnya 0, 1, 2, 1, 2. Kalau misalnya di belakang koma ada 3 angka sama dengan per 1000. Begitulah seterusnya ya. Kita contoh dulu, misalnya 0,4. Jika dirubah ke pecahan biasa menjadi 4, ini taruh sebagai pembilang 4. Di belakang koma ada satu angka, berarti 10. Jika dirubah ke bentuk persen, 0,4 sama dengan 4 per 10. Kita rubah ke bentuk persen, dikali 100, coret nolnya sama dengan 40%. Sama seperti kemarin cara merubahnya. Dengan kata lain, 0,4 sama dengan 4 per 10 sama dengan 40%. Nah, mudah sekali kan ya. Kita cari contoh lain. Misalnya ada contoh 2,05. Di depan komanya ada angkanya, Bu Guru. Bukan 0 tapi 2. Oke, kita jadikan ibunya di depan. Baru kita kasih tanda per. Di belakang koma angkanya ditaruh di atas. Bukan 0,05 tapi 5 saja. Nolnya tidak usah ditulis. Kemudian di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, berarti ratusan. Nah, sudah selesai. Sekarang kalau kita rubah ke bentuk persen, bagaimana ya? Kalau dirubah ke bentuk persen, ya sudah, tinggal tulis saja. Kalau ini kan bentuknya sudah persen, berarti tinggal tulis saja. Berapa ya? 205%. Kalau di belakang koma ini ada 2 angka, berarti sudah, tinggal komanya dihilangkan, dikasih tanda persen. Contoh lagi. Misalnya 3,56. Jika dirubah menjadi pecahan, 3-nya dijadikan ibunya, per 56 ini dijadikan pembilangnya. Di belakang komanya ada berapa angka? 2, 1, 2. Berarti per 100. Bentuk persennya berarti ya tinggal komanya dihilangkan, diganti dengan persen, ditulis lagi 356%. Mudah ya. Berarti 3,56 sama dengan 356 per 100 sama dengan 356%. Sangat simpel sekali, mudah sekali. Sekarang kalau dibalik, Buru, dibalik bagaimana merubah persen ke pecahan? Bisa. Kita coba 136%. Ingat, kalau persen sama dengan per 100, ditulis dulu. Kalau 136-nya nih ditulis di pembilang. Mudah sekali.
Sekarang kita lanjut ke contoh 12%. Jika dirubah berarti ada berapa? Kalau dirubah ke bentuk pecahan, 12 ditaruh di atas, 12 per 100. Sangat simpel, mudah sekali. Bu Guru kasih tahu rumus 1/4, setengah, 3/4. Ingat, kalau bentuknya pecahan mesti ada koma 25. Ini koma 50, koma 75. Diingat-ingat, kalau bentuknya persen, kalau ada pecahan 1/4 sama dengan 25%. 50%. Ini 75%. Contoh 1/2. Jika dirubah ke bentuk pecahan desimal, 1 ditulis lagi, setengah ini sama dengan koma 50. Tinggal mindah saja di sini, koma 50. Kalau dirubah ke persen, satunya ditulis lagi, setengahnya sama dengan berapa? 50%. Selesai. Ya. Contoh lagi, misalnya 12,5. Jika dirubah ke bentuk pecahan biasa, kita rubah lagi ya. 12, 5 taruh atas, 1 angka di belakang koma berarti 10. Ingat ya, dihitung dulu di belakang komanya. Ini juga langsung bisa dijadikan persen. 12, 5 per 10 jika dijadikan persen. Tinggal kamu kalikan 100. 1 angka hilang, 1 nol hilang. Berarti tinggal berapa? 12. 5-nya ditulis lagi. 0-nya ditambahi di sini. Persen. Selesai. Sekarang kita beralih ke tugas. Rubahlah pecahan berikut. Rubahlah bentuk desimal di bawah ini menjadi bentuk pecahan. Desimal menjadi pecahan. 1, 0,25, 2, 7,15, 3, 3,16, 4, 0,02, 5, 1,1. Silakan ditulis kembali di buku, rubah dari desimal ke pecahan. Ini tugas pertama. Sekarang tugas kedua. Rubahlah bentuk persen di bawah ini menjadi bentuk pecahan. Bentuk persen menjadi bentuk pecahan. 1, 10%. 2, 121%. 3, 1%. 4, 356%. 5, 1000%. Tugas kedua. Ditulis dulu. Sudah? Tugas ketiga, sekarang kamu rubah bentuk persen di bawah ini ke bentuk desimal. Ingat ya, kalau desimal ada komanya. 1, 125%. Jika diubah ke desimal berapa? 2,
5%, 3, 100%, 4, berapa ya? 12%, 5, 102%. Ya, anak-anak, silakan tugasnya 1, 2, dan 3 dikerjakan. Dihitung dulu caranya bagaimana. Ingat, kerjakan di buku tulis, di bawahnya ada caranya. Karena Bu Guru tidak mau kalian menghitung simpel dengan kalkulator, tapi mengetahui cara yang pasti mulai dari awal. Ya, selamat mengerjakan, tetap semangat, selamat menghitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.